Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uhtu Nadia. Saya mahasiswa IAIN Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai silabus dan prota. Langsung saja, silabus merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Manfaat yang dihasilkan dalam pembuatan suatu silabus diantaranya yaitu yang pertama, bermanfaat sebagai hal utama yang menjadi sumber acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian yang kedua, guru lebih mudah memetakan ragam variasi pembelajaran yang akan dituangkan ke dalam RPP. Yang ketiga, guru lebih mudah dalam memetakan indikator-indikator pencapaian belajar yang harus dicapai oleh siswa. Kemudian yang keempat, guru lebih mudah dalam merancang bentuk-bentuk penilaian dari setiap indikator yang ingin dicapai. Yang kelima, guru lebih mudah dalam merumuskan atau memadatkan pembelajaran. Pengembangan silabus diserahkan sepenuhnya kepada setiap satuan pendidikan, khususnya bagi yang sudah mampu melakukannya. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan diberi kesempatan dan keleluasaan dalam mengembangkan silabus sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya masing-masing, agar pengembangan silabus yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan tetap berada dalam bingkai pengembangan kurikulum nasional, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan konseptual, fleksibel dan menyeluruh. Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk mengembangkan silabus antara lain dengan mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran, merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menentukan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Itulah pemahaman saya mengenai silabus. Kemudian prota merupakan susunan alokasi waktu pembelajaran selama 1 tahun untuk mencapai standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang diharapkan pendidik bisa menyusun prota setelah jumlah jam mengajar untuk mata pelajaran tertentu sudah diketahui. Keberhasilan dalam membuat prota akan berpengaruh pada administrasi pembelajaran yang lainnya, seperti program semester silabus, RPP, dan yang lainnya. Tanpa prota, mungkin kita akan sedikit kesulitan untuk mengarahkan proses pembelajaran yang baik dan secara maksimal, karena kita tidak memiliki perencanaan yang matang dan tidak ada gambaran apa yang harus kita lakukan. Program tahunan ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran agar bisa berjalan secara maksimal nantinya. Kedua, sebagai pedoman untuk menyusun program-program selanjutnya. Ketiga, untuk mengoptimalkan waktu pembelajaran yang tersedia agar waktu yang tersedia tidak terbuang secara sia-sia. Kemudian sebagai gambaran hal-hal yang akan dilakukan selama 1 tahun pembelajaran. Adapun langkah-langkah penyusunan prota yang bisa dilakukan untuk mencapai pencapaian yang baik diantaranya yaitu melakukan analisis kalender pendidikan atau KALDIK, memberikan tanda tersendiri pada hari libur, awal tahun ajaran baru, pekan atau minggu efektif untuk belajar, serta waktu efektif
Belajar setiap minggu, melakukan perhitungan jumlah minggu efektif dalam 1 tahun di setiap bulan dan semester. Terus mengalokasikan waktu kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan setiap mata pelajaran, kompetensi dasar, serta pokok pembahasan pada minggu efektif. Itulah beberapa hal mengenai silabus dan prota yang saya pahami dan dapat saya sampaikan. Penyusunan silabus dan prota sangat penting dilakukan sebelum memasuki kegiatan belajar baru atau tahun ajaran baru. Dengan adanya silabus dan prota, kegiatan belajar menjadi lebih terarah, efektif, dan tidak membuang-buang waktu. Demikianlah pemahaman saya. Apabila ada kesalahan, saya harap kritik yang membangun dari Anda untuk sebagai bahan belajar saya ke depannya agar lebih baik lagi. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sukses itu penting, bahagia jauh lebih penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.